rahasia itu kan. Ya, ini lorong rahasia Buat betapa. yang buat Iya. bertapa ini ya. Katanya dalamnya itu lebar. Iya, Iya, jalannya lebar. lebar. Mungkin apa namanya? Teman-teman kameramen bisa lebih ular dan ularnya besar-besar. Itu. Iya, Bang. Sama titik. Pemirsa, saat ini kita mengunjungi sebuah tempat lokasi yang sangat keramat, sangat wingis, penuh dengan situs-situs magis dan sakral. Sebuah punden yang saat ini masyarakat masih melestarikan dengan tulisan Jawa, namun Jawa baru ya, terbaca punden Jorongan Karahapun. Entah apa maksud dari Karahapun itu ya. Namun setelah jejak-jejak artefaktual dan monumental diduga memang gua ini sudah ada dan dibangun pada masa Medang ya, bersamaan dengan Jolotundo dalam kemudian menata pertanian sekitar sini, membuat saluran-saluran air, atau juga mungkin cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah pertapaan Pangeran Diponegoro. Namun di balik sejarahnya, kita bersama Mbak Titi akan menyibak segi-segi mistis, segi-segi gaib, dan segi-segi penunggunya, yang ini merupakan bagian integral dari kehidupan rakyat kecil, kehidupan masyarakat pedesaan. Gitu Mbak Titi ya. Iya, benar. Coba Mbak Titi, kita memasuki area yang ini, kita terlebih dahulu biasanya sowan dulu Mbak Titi ya. Iya, Sawan. Apa uluk salam atau Oh, apa ya namanya ya? Ya, ulun Iya. salam. Uluk salam Mbak Titi ya. Iya, Monggo, permisi Mbak dulu Titi. ya, permisi. Nggih. Permisi. Ya, dari sini mungkin Mbak Titi bisa melihat nggak dengan apa namanya kekuatan spiritual Mbak Titi dijaga oleh siapa penjaga pintu gerbang punden ini Mbak Titi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah. Allah. Kalau saya lihat ada sosok harimau putih sama sosok kakek-kakek. Jadi kakek-kakek dan harimau putih itu menyambut kita ya, Iya. memasuki gerbang ini Mbak Titi ya. Iya, benar. Dan kita dipersilakan untuk masuk Iya. Mbak Titi ya. Monggo, ayo. Monggo teman-teman, kita dipersilakan untuk masuk. Jadi cahaya temaram ya, di bawah rindangnya bunga angsoka. Jadi bunga angsoka yang berbunga lebat berwarna oranye ya Mbak Titi ya Titi. Iya. Nah, kita sowan ke Mbak Naga terlebih dahulu Mbak Titi ini Iya, Mbak Titi ya. Coba ini jalannya Mbak Titi, ada tangga yang sudah dibuat sedemikian rupa penuh dengan keindahan taman-taman aura surgawi ya Mbak Titi. Nah, kita coba sowan ke Mbak Naga. Di sini arsitekturnya cukup luar biasa ya, penuh dengan ketenangan, cita rasa, keindahan dan alam Nusantara ya, natural, berbatu, bersungai-sungai, bersumber-sumber ya, ternyata bertaman-taman, serta kemudian banyak sekali apa namanya ini gentong ya, gentong, ular naga, pusaka dan lain sebagainya ini. Nah ini. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat selain juga dinamakan Gua Jorongan, juga diduga gua ini dijaga oleh sosok ular naga Antaboga Prabu Angling Dharma. Dari cerita Angling Dharma ini muncul ya dalam kitab Tantri Kamandaka yang dijelaskan bahwasanya suatu ketika Prabu Angling Dharma ini berburu di dalam hutan, bertemu dengan ular naga gini yang berselingkuh melilit-lilit dengan ular tampar. Ini merupakan dalam filosofinya, dalam kasta naga atau kasta Brahmana ini ya, ini tidak boleh kemudian bercampur atau menikah atau berhubungan apapun dalam hal kemudian apa namanya ya, seksualitas dengan ular tampar, lambang kaum Sudra ya, karena ini bisa kemudian mempengaruhi kondisi yang bisa dikeluarkan dari kasta atau dikelompokkan dalam paria mleca tuca di luar kasta 4 yang mulia, yaitu Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian naga gini ini ternyata kemudian memiliki motif jahat, sehingga dia bercerita kepada ayahnya mau hendak dilakukan asusila oleh Prabu Angling Dharma, sehingga kemudian Naga Raja sebagai guru dari Prabu Angling Dharma ini marah.
kemudian konfirmasi kepada Prabu Anggridharma. Ternyata kemudian yang terjadi adalah bahwasanya Nagaraja ini mengetahui duduk permasalahannya ya, sehingga kemudian mengajari Prabu Anggridharma bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan, mampu mendengarkan percakapan hewan-hewan. Sehingga kemudian suatu ketika istrinya itu kemudian menagih sumpah janji setianya gitu ya, tidak boleh merahasiakan. Karena ilmu ini rahasia dari gurunya, Prabu Anggridharma tidak mau menceritakan. Sehingga kemudian istrinya pun bersumpah bahwasanya menagih janji setia dari Prabu Anggridharma. Istrinya ini kemudian terjun ke dalam kobaran api sati sehingga agar diikuti oleh suaminya sang raja. Namun kemudian sang raja melihat percakapan 2 ekor kambing yang mengatakan, ya bodoh sekali raja ini, daripada kemudian mengurusi rakyat banyak, negaranya lebih fokus menuruti 1 orang istrinya saja. Sehingga kemudian terketuk hati sang raja bahwasanya urusan negara lebih mulia, urusan masyarakat banyak lebih mulia daripada mengurusi seorang istri saja. Sehingga Prabu Anggridharma mengurungkan diri untuk terjun ke dalam kobaran api dari istrinya. Sehingga ini salah satu cerita yang dibalik Prabu Anggridharma. Intinya adalah punden ini tentunya adalah sesuatu yang kemudian dipersembahkan oleh leluhur Nusantara pada waktu itu untuk kemakmuran masyarakat yang generasi selanjutnya ya, baik kemudian generasi saat ini maupun yang akan datang. Kita akan melanjutkan bersama Mbak Titi menuju ke gua. Yang gua ini bukan gua alami, sebuah gua menembus Bukit Cadas yang sangat keras guna mengalirkan air yang dijaga Prabu Anggridharma, Nagaraja Antaboga Prabu Anggridharma tersebut itu ya. Ini sebuah filosofi yang sangat luar biasa sekali dalam memikirkan urusan rakyat banyak gitu ya, tentang jeripaya itu. Ya Mbak Titi di sini melihat apa Mbak Titi? Melihat aku belum melihat apa-apa, Kang. Melihat apa Mbak Titi? Belum melihat apa-apa. Belum melihat apa-apa Mbak Titi? Belum. Nah ini memang madapannya sangat sekali ya Mbak Titi ya. Iya. Kayak zaman dulu Mbak Titi ya, Iya. era kerajaan-kerajaan. Kita lanjutkan teman-teman menuju sebuah gua yang diyakini masyarakat sebagai gua pertapaan Diponegoro, termasuk kemudian sebagai kemudian dijaga oleh Nagaraja Antaboga Prabu Anggridharma. Dalam peradaban kuno Hindu-Buddha pada masa kerajaan Majapahit, bahwasanya ada kepercayaan Nagaraja Antaboga ini merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Sehingga raja-raja Jawa itu disimbolkan sebagai Nagaraja yang menopang cerat Yoni di atas mahkotanya. Yang artinya adalah Nagaraja memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar tentang eksistensi alam semesta, dunia, dan seisinya. Termasuk dunia dan agama ya. Nah, ini semua tanggung jawab dari seorang raja. Jadi teman-teman mungkin bisa dipersiapkan untuk menyusuri gua yang sangat luar biasa sekali ini ya. Termasuk Mbak Titi ya. Sudah sowan dulu Mbak Titi ya? Ya sudah tadi. Nah, tadi saya lihat itu Mbak Titi dengan kekuatan batin dan supranaturalnya mencoba berinteraksi atau melihat gitu ya. Iya. Di depan gua itu ada penunggu-penunggunya Mbak Titi ya? Iya ada. Mbak Titi melihat apa Mbak Titi? Di situ ada seorang. Mungkin kamera lebih ke depan ya. Nah, coba Mbak Titi ke kamera. Tadi Mbak Titi melihat apa saja Mbak Titi? Ada sosok orang hitam besar ada di situ. Seperti buto hijau gitu Mbak Titi ya? Seperti iya, matanya melotot kayak gitu. Matanya melotot. Terus apa Ya. saja Mbak Titi di sini Mbak Titi? Juga ada seekor ular. Ular juga. Iya, ular juga. Ular raksasa Mbak Titi ya? Iya. Ular naga berarti ya? Iya. Ya. Serem apa bersahabat ularnya Mbak Titi? Tapi di sini ularnya baik. Ularnya baik, sebagaimana filosofi naga-naga dahulu ya. Naga-naga di Asia itu baik sebagai filosofi kebijaksanaan. Berbeda dengan naga-naga di Eropa, yaitu lambang kejahatan dan menyeramkan. Loh, Mbak Titi berani masuk gua ini? Berani. Mas. Loh, berani teman-teman. Waduh, serem banget teman-teman ya. Hati-hati Mbak Titi ya. Iya. Kondisinya memang seperti ini. Mbak Titi melihat apa ini Mbak Titi? Banyak sekali perdupaan Mbak Titi. Iya banyak dupa. Yang artinya memang masih digunakan masyarakat sebagai situs religi Mbak Titi ya. Ini loh.
ada pertupaan tepat di lubang ini Mbak Titi. Loh, Iya. ada kotoran-kotoran hewan di dalam Mbak Titi. Itu ditempati apa itu? Hewan apa? Kelelawar. Kelelawar ya Mbak Titi ya. Kelelawar. Nah, ini di mana ini? Saya yang duluan apa Mbak Titi yang duluan? Saya duluan ya. Iyalah. Nah, jadi teman-teman kondisinya ini sangat menyeramkan teman-teman. Coba kita masuk. Sempit gitu kan. Iya, sempit. Sempit, Iya. Iya, jangan sempit. tapi sempit keras. Maksud Di mana ini Mbak Titi? jauh batu. Ya, jadi ini ternyata semacam apa ya, gunung cadas yang sangat keras yang diduga dipahat oleh leluhur ya pada masa kerajaan. Kemungkinan guna untuk apa ini Mbak Titi? Oh. Kayu. Kayu Mbak Titi. Mbak Titi mengejutkan Kayu. Mbak Titi. Iya. Tak kira ada ular. Berani toh Mbak Titi ini Mbak Titi? Ayo. Jadi teman-teman kita memberanikan diri masuk ke dalam cepitan gua yang sangat luar biasa sekali ini gitu ya. Dalam. Hah? Dalam langsung. Dalam. Airnya loh. Airnya lumayan dangkal karena ini musim kemarau gitu ya. Yang memang air ini sangat dibutuhkan untuk irigasi pertanian masyarakat yang ada di bawahnya ya. Semacam bahkan penunggu-penunggunya ini menurut cerita tutur masyarakat itu adalah seorang yang loman. Artinya ketika apa namanya banyak orang berdoa di sini memohon apa namanya kemudahan-kemudahan ketika hajatan itu mudah dikabulkan Mbak Titi di sini Mbak Titi. Iya, Karena katanya. sekali lagi memang ini adalah jejak-jejak leluhur kita dalam memahat gunung untuk dijadikan sebuah sungai irigasi ya, atau pada masa kuno disebut dengan Gua Dawuan. Namun cerita tutur yang berkembang di masyarakat adalah gua pertapaan dari pertapaan dari Pangeran Diponegoro. Mbak Titi, di depan kita itu ada penjaganya Mbak Titi. Iya. Apa Mbak Titi itu Mbak Titi? Hah? Kata. Kata raksasa Mbak Titi ya? Pertapaan. Permisi Mbak Kata. Permisi Mbak Kata. Permisi Mbak Kata ya. Permisi Mbak Kata. Permisi Mbak Kata. Loh, Mbak Titi ini lebih besar lagi Mbak Kata. Mbak Titi. Teman-teman, mungkin teman Kang Fadlan Entertainment ini katanya bisa, ini kata yang laki-laki yang mana Mbak Titi? Mungkin Mbak Titi bisa tahu. Mbak Titi, itu. Ini kata yang kecilnya. Kakiku orang katai. Lihat iya dah. Iya. Jadi ini kata-kata Sebesar yang itu kecil. mangkang sing Iya, iya. ke situ. Iya, mungkin yang perempuan yang besar Mbak Titi ya biasanya. Iya, Yang kecil iya. itu laki-laki berarti. Iya. Mungkin kedua kata ini lagi bermesraan gitu ya. Iya. Untuk menikmati dinginnya alam. Oh, itu Banyak ada kelelawar. banyak kelelawar. Lah ini ada kata raksasa tadi. Ini kakeknya mungkin Mbak Titi. Iya. Ada raksasa ya? Iya, kakeknya atau buyutnya ya. Kakeknya Ini tuh kan buyutnya. katanya lorong rahasia itu kan. Ya, Ya, ini lorong lorong rahasia Buat bertapa. yang buat Iya. bertapa ini ya. Katanya dalamnya itu lebar kan. Iya, Iya, jalannya lebar. lebar. Mungkin apa namanya? Teman-teman kameramen bisa lebih mendekat. Mbak Titi ternyata di sini. Aduh, Mbak Titi. Ya Allah, Mbak Titi. Kalau ular. Ular dan ularnya besar-besar. Itu. Iya, Kang. Mbak Titi. Mbak Titi. Nah, mungkin ini sosok ular penjaganya Mbak Titi ya. Iya, Sisi, Mbak ada Titi. ular. Jadi teman-teman di lokasi ini Iya. kita menemukan banyak sekali kulit ular dan kulit ular ini adalah kulit ular yang sangat-sangat besar. Jadi dan asli dan ini adalah kulit yang sangat besar ya. Nah, ini ada kulit masih gembuk, masih basah. Nah, ini coba sisinya yang sangat besar. Jadi ini sangat besar sekali. Jadi ini ular raksasa Mbak Titi. Nggak Iya. tahu Mbak Titi. Aduh, kita keluar saja. Kita keluar saja untuk menjaga keamanan Mbak Titi. Kita sudah mulai merinding. Banyak ular besar, teman-teman. Banyak ular besar Mbak Titi. Ganti kulit ya. Iya. Yang penting ganti kulit ya. Ganti kulit teman-teman. Nah, ini. Ah, ini kata-kata. Coba kita anu aja ya. Tutup saja. Apa namanya? Aduh. Aku di belakang. Aku di belakang. Apa-apa kan? Aku di belakang. Aku ikut bahasa semua. Tinggal sini aja. Itu apa itu? Apa yang kata? Itu. Katanya tadi mana? Kata air. Aduh, ularnya pelusungnya besar sekali. Aduh. Kulitnya besar. Jadi, terima kasih teman-teman ya. Semoga kemudian bermanfaat ya teman-teman. Inilah salah satu penelusuran kita terhadap
tinggalan-tinggalan leluhur kita yang sangat luar biasa sekali, yang sampai saat ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang ada di bawah ya, untuk irigasi pertanian. Luar biasa, semoga bermanfaat.